Saw me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi nih bersama saya Rizky Fadriani dalam acara Tribuncast, Tribun Podder Official Podcast edisi Berbincang Bisnis nih. Hari ini kita akan membicarakan tentang yang seger-seger nih. Mungkin kalian udah lihat di depan Rizky udah ada sayuran hijau-hijau dan segar di sini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hidroponik, potensi bisnis kaum urban. Jadi bagi kalian nih anak muda yang mungkin sekarang lagi berpikir nih, ingin bisnis tapi bisnis apa? Nah, mungkin hidroponik ini bisa menjadi satu di antara bisnis kalian ke depannya. Karena apa? Sekarang hidroponik itu semakin berkembang loh, teman-teman. Jadi ya tingkat kebutuhannya juga meningkat nih, Bang. Betul. Dan udah hadir di depan Rizky sekarang owner Hidroponti, Hidayat Akbar Kurniawan atau biasa yang dipanggil Bang Yayat. Bener ya, Bang? Benar sekali. Halo Bang, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah mungkin sehat. juga bisa disapa nih Bang, Tribuners di rumah agar mereka juga semangat hari ini. Tribuners. Selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu. Oke, ini udah didoain nih oleh Bang Yayat nih, semoga sehat selalu ya Bang. Apalagi kalau terus makan sayuran ya Ya, Bang. di era pandemi ini harus kita support imun kita nih dengan sayur-sayuran yang sehat. Bener. Nah Bang, sekarang kan hidroponik ini udah semakin berkembang ya Bang. Semakin berkembang. Seperti yang udah Rizky bilang tadi pun tingkat kebutuhannya juga semakin meningkat. Gitu. Setiap tahun semakin meningkat. Oke, nah tapi sebelum itu boleh nggak nih Bang dikasih tahu dulu nih kepada Tribuners di rumah sebenarnya apa sih itu hidroponik sendiri? Hidroponik ya. Sebenarnya kalau hidroponik secara teknis itu hanya metode ya, metode bercocok tanam. Bedanya kita tanpa tanah sama sekali. Jadi kalau orang mindsetnya bercocok tanam tuh nyangkul dan lain-lain sebagainya, kali ini kita hadirkan dengan hidroponik bercocok tanam tanpa tanah. Oke, jadi nggak perlu tenaga ekstra gitu ya Bang? Iya, lebih Mencampur nyantai lah, tanah lebih gitu. nyantai. Oke, jadi mungkin lagu yang ada pas zaman kecil tuh nggak ada sekarang Bang? Cangkul yang dalam gitu. Sekarang udah pakai air ya Bang? Sekarang pakai semuanya. air aja, dialirin air aja. Jadi mungkin lebih santai. Lebih santai kerjanya. Oke, jadi tidak juga memerlukan lahan yang luas gitu ya Bang? Lahan yang luas, kalau skala produksi tetap harus. Luas gitu. Tapi nggak perlu tanah berhektar-hektar Nggak gitu perlu. ya? Oke, jadi di halaman belakang rumah, di depan rumah, di tingkat 2 pun gitu? Bisa. Bisa? Di atas loteng juga bisa. Oh oke, nah Tribuners sangat-sangat fleksibel ya Bang? Jadi bisa dimanapun asalkan ada tempat gitu Ada buat space Oke. dan terkena sinar matahari, bisa. jalan langsung? Oh langsung bisa tuh Tribuners. Jadi kalian di rumah nih lagi bingung nih, pengen cari bisnis yang simple gitu ya Bang? Santai dan juga ya Bisa coba. bisa menolong orang-orang sekitar juga pastinya ya Bang? Menolong dari Iya tadi makan sayur yang sehat gitu kan. Karena yang Rizky pernah baca dan tadi udah Abang sampaikan kalau hidroponik ini tidak memerlukan pestisida ya Bang? tidak menggunakan pestisida kimia, Oke, jadi lebih aman. lebih sehat. Oke, jadi itu tadi Bang bisa menolong teman-teman gitu Iya, kan. Karena betul. mungkin kebanyakan makanan ya racun-racun seperti itu gitu Iya. kan. Dengan Dampaknya, berpindah atau beralih ke hidroponik ini mereka juga bisa lebih sehat. Lebih sehat gitu. tentunya. Oke. Dan apa sih Bang yang membedakan gitu antara segi bertanam dari konvensional yang menggunakan tanah dengan yang hidroponik ini? Kalau perbedaannya mungkin dari efisiensi waktu, Oke. kita lebih bisa progres tanamnya lebih cepat. Oke. Karena nggak ada, biasanya kalau di tanah kan harus nyangkul dulu, dibiarin dulu berapa hari baru bisa nanam. Kalau ini kan nggak, begitu selesai panen langsung bisa masuk tanaman yang baru, bibit yang baru, nggak harus ada masa jeda berhari-hari, itu nggak ada. Jadi bisa terus continue nanamnya. Oke, jadi Bisa lebih cepat. menguntungkan sebenarnya. Lebih Bang? cepat, lebih menguntungkan, Oke. tentunya lebih Tapi menguntungkan. Bang bisa diceritakan nggak nih sih Bang, apa sih yang membuat seorang Bang Yayat gitu akhirnya memilih nih untuk melakukan cocok tanam melalui hidroponik ini? Memilih untuk berhidroponik, ujung-ujungnya duit ya. Oke, karena kebanyakan Bang kayak teman-teman yang datang ke Triponcast ini pasti bilang, ya karena awal-awalnya karena kepepet gitu kan. Iya. Kalau awalnya iseng, tapi lihat di situ ada potensi, ya udah sekaligus saja kita coba. Alhamdulillah ternyata ternyata potensinya sangat-sangat besar, baik dari sisi bercocok tanamnya ataupun dari sisi lainnya di hidroponik. Ternyata hidroponik itu nggak hanya sekedar menanam, tapi kita juga bisa ambil peluang-peluang selain itu Bisnisnya gitu. bisnisnya. Oke, jadi bisa dilihat juga nih ya Bang.
Siap. Peluangnya kemana gitu? Ngomong-ngomong soal peluang nih Bang, saat ini nih peluang dari hidroponik itu udah sampai kemana nih Bang? Kalau peluang yang bisa kita garap sekarang masih kecil sih sebenarnya, masih sekedar nanam, menghasilkan produk segar. Tapi kedepannya mungkin bisa kita ekspansi jadi produk olahan, jadi istilahnya produk yang lebih tahan lama, entah kita kemas atau kita jadikan makanan siap saji misalnya, bisa aja. Oke, dan hasil sayurannya mungkin lebih segar ya ketimbang yang tadi. Tentunya yang lebih segar, Oke. lebih bersih juga istilahnya. Oke, bukan berarti sayuran yang berasal dari tanah tadi tidak bagus ya Bang. Cuman gitu kan, hidroponik ini tidak menggunakan pestisida Kimia. seperti yang digunakan ketika bercocok tanam menggunakan Iya. tanah tadi ya Bang. Tapi boleh juga nih Tribuners sekalian mencoba di rumah ya Bang pastinya. Boleh buat hobi-hobi iseng-iseng. Buat iseng-iseng siapa tahu beruntung gitu ya Bang. Seperti itu dilakukan oleh Bang Yayat nih. Awal dari iseng-iseng gitu ya Bang, Iya. akhirnya bisa nih menghasilkan sesuatu dari hobi tadi ya Ya, Bang. alhamdulillah Oke. bisa menjadi pendapatan. Oke, saat ini nih Bang, tanaman apa sih Bang yang udah ditanam oleh Hidroponti sendiri? Yang udah ditanam hampir semua jenis sayur udah kita coba. Oke. Buah-buahan juga beberapa diantaranya udah kita coba. Cuman memang untuk saat ini lebih fokusnya ke sayuran daun, Oke. sawi-sawian, selada, bayam, kangkung dan sejenisnya. Tapi kalau buah-buahan mungkinan 2021 ini baru mulai kita coba ke skala komersil lah. Oke, tapi udah ada ya Bang? Sudah ada. Sudah ada. Itu Tinggal- kalau misalnya nanam apel misalnya Bang, itu Apel gimana? nggak bisa kayaknya. Oh nggak bisa, nggak bisa Karena Tribuners. perbedaan apa ya? Jenis Mereka akar butuhnya mungkin. butuhnya lebih ke dataran tinggi dia. Oke, tapi kalau untuk pohon-pohon besar berarti nggak bisa? Bisa aja. Oh bisa. Bisa aja nggak masalah. Kalau yang udah di Hidroponti ini sendiri lakukan itu tanaman buah apa tuh Bang? Melon, Melon bisa. tomat, Oke. terong, cabe, Oke. timun misalnya, Hmm. dan sejenisnya lah yang usianya nggak terlalu lama, nggak terlalu panjang masa panennya. Oke, jadi ternyata yang awalnya kita berpikir nih Tribuners ya, Hmm. kalau itu hanya bisa hidup di tanah gitu. Ternyata bisa di air. Ternyata bisa dipindahkan. Kadang-kadang waktu kita pameran itu, Hmm. petani aja yang petani di tanah itu kadang-kadang bingung, kok dimasukin ke air malah hidup gitu, Segar gitu malah ya, tumbuh. Bang. Sedangkan di tempatnya mereka kalau banjir dikit aja langsung Ya, mati rugi tanamannya. rugi sekali gitu Iya. ya Bang. Oke. Ini malahan dimasukkan ke air malah tumbuh. Oh, Nah oke. ternyata kan di situ aja kita bisa tahu kan, petani aja kadang-kadang belum terbuka tentang hidroponik, apalagi yang nggak bercocok Ya tanam. apalagi seperti Rizky gitu ya Bang, dan teman-teman Tribuners lainnya gitu kan, udah pasti ya heran juga gitu, ternyata yang selama ini kita pikir kalau cabe gitu ya Bang Hanya hanya di bisa tanah. tumbuh di tanah, ternyata Ternyata nih bisa dipindahkan Di ke air. media Air. tanam air tadi. Oke, nah Bang kalau untuk teman-teman Tribuners di rumah nih Bang, kalau mereka ingin berikutan Iya. mencoba bertanam hidroponik ini, apa sih Bang yang perlu mereka persiapkan? Paling yang dibutuhkan itu item wajibnya ya paling kayak benih, harus ada benih, harus ada air, harus ada space yang cukup yang terkena sinar matahari, dan yang pasti harus ada nutrisi buat tanamannya, buat makanan tanamannya. Oke, jadi hanya sesimpel itu ya Bang? Ya sepertinya sesimpel itu. Terdengar simpel gitu kan, ya hanya butuh benih, air, space tadi Iya, ya Bang. Tapi ya kata orang Bang, untung-untungan juga Bang. Ada tangan katanya yang nggak sejuk ada. gitu ya kan. Kalau tangannya sejuk, nanam apapun jadi gitu kan. Tangan sejuk, tangan panas. tuh Jadi Oh, kalau enggak. tangannya yang kurang sejuk, harusnya tidak bilang panas. Kurang sejuk, nggak jadi gitu kan Bang. Enggak. Jadi saya sendiri basicnya enggak ada bercocok tanam. Oke. Jadi dari kecil mungkin sampai dari kecil sampai kuliah, sampai mulai berhidroponik tuh sama sekali enggak pernah ngotak-ngatik tanaman. Oke, jadi Kalau pernah hanya sekedar ya nyentuh lah, megang-megang apa segala macam. Jadi enggak ada basic bercocok tanam lah istilahnya. Tapi begitu kita coba secara otodidak, alhamdulillah saya aja bisa gitu. Apalagi orang yang lebih iya, kalau udah sering gitu ya gitu Bang. istilahnya. Tapi belum tentu gitu ya Bang. Jadi ini Tribuners di rumah, kalian ini harus tahu nih, ternyata meskipun Bang Yayat belum pernah ya Bang nyentuh langsung atau bercocok tanam sebelumnya, ternyata bisa nih membuat hidroponti ya Iya. Bang, yang sekarang namanya udah cukup terkenal di Pontianak. Apalagi kalian kalau yang udah biasa gitu ya Bang menangani tanaman-tanaman, ya mungkin lebih bisa lagi. Jadi buat Iya. kalian yang mungkin ingin nih
bercocok tanam melalui hidroponik ini bisa langsung nih diterapkan di rumah, karena tadi bahannya ada apa bang? Benih aja, benih, air, space, space, paling nutrisi. nutrisi. Ya hanya sesimpel itu ya Ya. bang. Tapi ternyata mungkin ya ketika dipraktekkan tidak sesimpel itu, karena semudah banyak yang sekali ya dibayangkan. bang yang harus dicoba Ada gagal, coba kendala-kendalanya gagal ada. gitu. Oke, tetap ada kendala semuanya ya Kendalanya bang. pasti ada. Oke, tapi yang perlu teman-teman Tribuners lakukan di rumah nih bang, selain yang tadi ada 4 nih kan, Heeh. benih, air, apalagi tadi itu bang, nutrisi. Gitu. Ilmu dasar apa sih bang yang harus mereka miliki? Ya paling mereka harus tahu apa sih yang tanaman mau gitu. Tanaman ini butuhnya apa sih gitu. Nah itu aja. Kalau itu udah kita penuhi, mau seperti apapun sistemnya, pasti tumbuh dengan maksimal. Oke. Kayak gitu. Tapi seperti yang udah pernah Rizky dengar bang, antara tanaman satu dan tanaman lainnya itu mungkin beda-beda treatnya. Beda jenis tanaman, beda treatmentnya, beda perlakuan. Perlakuannya beda-beda kan. Ya. Jadi itu yang harus kita ketahui dulu nih ya. Ya minimal harus tahu lah Oke. sedikit banyak. Jadi nggak langsung plek-plekan langsung cobain semuanya gitu Kalau ya. cuman buat iseng di rumah ya mungkin nggak perlu sedetail itulah ya kita cari tahu. Tapi kalau untuk terjun ke skala komersil tentunya kita harus cari tahu biar nggak gagal lah istilahnya. Oke. Meminimalisir lah ya Iya, bang. meminimalisir Kendala itu pasti kegagalan. ada sebenarnya ya. Tapi bagaimana cara kita untuk meminimalisir Betul. tadi? Dengan belajar ilmu dasar seperti tadi kita memperlakukan tanaman itu berbeda-beda Iya. jenis, beda juga Beda treatmentnya. perlakuannya, iya. Oke, ini Tribus. Jadi jangan langsung tangan aku sejuk nih. Gitu. Langsung tanam, berharap langsung jadi kan belum tentu. Soalnya modalnya lumayan besar juga kalau untuk skala bisnis kan. Oke. Sayang kalau ternyata gagal di tengah jalan kan. Emang ngomong masalah modal nih bang, kira-kira tuh bang, modal yang perlu dipersiapkan nih untuk teman-teman yang ingin memulai hidroponik ini berapa sih bang kira-kira? Kalau skala hobi mungkin ratusan ribu udah bisa nanam. Oke. Ya 100-200 ribu udah bisa lah nanam. Mm-mm. Untuk skala buat pajang di depan rumah atau nanam di dapur, kebutuhan dapur udah bisa. Tapi kalau untuk skala komersil, bisnis, balik ke budget sih sebenarnya. Budgetnya ada berapa gitu kan. Dari situ kita bisa tahu nih, bisa dibikin sebesar apa kayak gitu. Oke, jadi tidak perlu memikirkan tanah berapa hektar nih buat tanam sayur gitu ya bang, tapi hanya dipikirkan berapa sih luas tempat yang kita punya Ya, gitu space-nya ya. ada berapa, budgetnya berapa, Disesuaikan. Tapi kalau untuk skala komersil sih tetap puluhan juga sih lumayan. Oke. Puluhan juta Dan pasti. yang berbeda nih bang antara sistem hidroponik dengan yang konvensional, itu apa sih bang? Apa ya? Tadi kan mungkin Rizky udah bilang bang, kalau konvensional kita perlu tanah yang berhektar-hektar gitu ya bang. Oh gitu ya ya. Lebih maksimal aja sih, penggunaan space-nya lebih maksimal. Oke. Misalnya kalau kita lihat biasanya orang nanam hidroponik secara vertikal. Nah, itu biasanya bisa sampai ratusan lubang tanam dalam 1 meter persegi. Oh oke. Sedangkan kalau kita nanam di tanah 1 meter persegi paling cuma dapat berapa puluh tanaman. Oh bener sih, bener. Kalau kurang tambah lagi 1 tingkat. Iya. Kurang Jadi- tambah lagi 1 tingkat kayak gitu. Tingkatnya paling banyak sampai Nah. berapa tuh bang kira-kira? Ya sejauh ini sih yang paling banyak 5 tingkat, 6 tingkat gitu lah. Itu juga cukup tinggi ya bang. 5-6 tingkat itu udah mungkin skalanya udah tadi pasar ya bang. Ya, skala komersil lah. Tapi bukan lagi kalau hobi ya masih 1-2 tingkat masih lah Iya. gitu. Tapi kalau udah mau kalian jualin Tribuners pasti tinggi ya. Tapi lebih banyak kalau untuk skala bisnis sih modelnya datar aja. Oke. Lebih mudah di perawatan. Karena mungkin semakin tinggi semakin Nah, sulit juga. Perawatannya, Perawatannya. maintenance-nya lebih. Oke. Nah bang ngomong-ngomong masalah perawatan nih, katanya kalau kita mencoba media tanam konvensional ataupun pakai tanah tadi itu sering diserang hama ya bang. Tapi sedangkan menggunakan hidroponik ini ya itu lebih aman ketimbang yang tanah tadi. Sebenarnya kebalik sebenarnya. Kebalik sebenarnya. Oke. Karena kita di hidroponik nggak pakai pestisida, malahan yang di hidroponik yang diserang sama hama. Ya hama lebih tahu lah yang mana sayur yang nggak ada kimia dan ada yang kimia kan. Tentunya mereka lebih senang yang nggak pakai pestisida kimia kan. Oke. Makanya lebih rentan sebenarnya sayur hidroponik terhadap hama. Oke, jadi caranya gitu bang, akhirnya bisa menciptakan sayuran yang sehat dan segarnya iya. seperti apa bang? Caranya biasanya kita treatment dengan greenhouse. Kita bikin greenhouse, dindingnya kita kasih insect net lah, pelindung semacam kain untuk pelindung dari hama. Jadi hamanya nggak bisa masuk ke ruangan kita nanam gitu. Oh, oke. Tapi ternyata ya terbalik ya bang.
Hidroponik itu yang lebih sering diserang hama ketimbang Lebih sering. sistem konvensional tadi. Iya. Karena lebih sehat ya Bang, tidak menggunakan pestisida Karena bebas sama sekali. kimia, Karena berbahaya. bebas kimia gitu. Tapi yang pakai kimia aja biasanya banyak nih Bang hamanya gitu. Kan apalagi yang tidak sebenarnya. Mungkin karena mereka langsung di atas tanah ya. Di atas tanah kan ketemu sama ulatnya langsung bisa naik, bekicotnya langsung bisa naik, ada tikus lah dan lain-lain. Kalau di hidroponik kan nggak di atas tanah dia. Oke, tapi sebenarnya hal yang wajar ya Bang kalau misal sayuran itu ada bolong-bolongnya gitu ya. Malahan sebenarnya. konsumen lebih senang kalau ada bolong-bolong dikit gitu. Karena emang berarti ini sehat gitu. Kadang mereka nggak percaya kok terlalu bersih, terlalu mulus Ya, nih. bener, gitu. bener. Jangan-jangan malah pakai pestisida Iya, nih gitu kan. kalau Rizky juga kalau misalnya cari sayur yang pasti ya tadi agak rusak gitu ya Bang. Karena ulet aja suka gitu kan Bang. Karena sehat gitu. Iya. Berarti tidak menunjukkan adanya pestisida di situ ya Bang. Berarti sehat tuh sayurannya Tribuners. Jadi kalau kalian belanja nih ya buat anak-anak muda ya Bang kan kayak anak kos-kosan gitu kan. Beli yang bolong-bolong. Nah, beli itu ya harusnya tidak bulus gitu. Tapi carilah celah gitu ya Bang, mungkin bolong-bolong gitu. Iya, Itu iya. menunjukkan kalau emang tanaman tersebut terbebas ya Bang. Tapi kalau di supermarket di retur itu Oh, dikembaliin. karena tadi kenyaman konsumen juga Iya, ya Bang. kok sayurnya bolong-bolong Pak, tukar dong gitu. Tukar dong. Berarti ya tadi meminimalisir lah bolongannya, jangan bolong semua kita Tergantung makan apa, Bang? segmentasi sih. Heeh. Tergantung segmentasi. Kalau bolong semua ya kita makan apa gitu kan, semuanya dimakan sama ulat gitu kan. Tapi sebenarnya tadi yang sehat itu yang tadi ya Bang. Ya, yang apa? Pertama dia nggak pakai pestisida kimia, kedua kalaupun dia pakailah pestisida yang herbal istilahnya. Oke, nah Bang, tadi kita udah ngobrolin tentang bercocok tanam hidroponik nih. Tapi sekarang kita beralih nih Bang Apa tuh? ke bisnisnya Hidroponti sendiri gitu. Bisnis. Oh, Hidroponti. Nah, kan Abang sebagai owner Hidroponti nih Bang, Ya. bisa diceritakan nggak sih Bang dari hobi tadi kok bisa sih beralih menjadi pasar ya Bang, bisa dibilang pasar ya, pasar sayur hidroponik. Dari hobi ke bisnis Iya gitu ya. bener. Jadi dulu waktu awal-awal belajar hidroponik, saya tuh keliling pasar cari perlengkapan hidroponik. Ternyata keliling pasar nggak ada yang jual. Hampir semua toko pertanian di Pontianak tuh nggak ada yang jual perlengkapan hidroponik. Oke. Karena waktu itu hidroponik masih tergolong hal yang baru ya di Pontianak. Dari situ saya baca peluang nih, oh ada peluang nih. Kenapa nggak saya aja yang nyetok perlengkapan hidroponik? Akhirnya sambil saya belajar nanam, memperdalam seputar bercocok tanam hidroponik, saya juga sambil nih jadi supplier barang hidroponik gitu. Jadi orang-orang yang mau belajar hidroponik nggak perlu capek-capek kayak saya harus beli di luar. Jadi belinya sama saya aja kayak gitu. Oke, jadi jualan juga ya Bang barang-barang hidroponik ya? Iya, kita jual perlengkapan hidroponik. Kalau boleh tahu tuh Bang, dari tahun berapa tuh Bang? 2014. 2014 ya. Itu ketika hidroponik di Pontianak ini masih belum Ngetren ya gitu, belum booming tren, gitu iya, ya. Oke, jadi termasuklah Bang Yayat ini orang pertama gitu ya Bang. Sebenarnya kalau untuk yang skala hobi udah ada beberapa orang sebelum saya. Cuman memang skala hobi nggak diekspos. Oke. Tapi karena tadi Abang ada memandang nih ada peluang nih, ada makanya celah nih gini. kita manfaatin peluang yang ada. Ya memang harus pinter sih baca peluang. Kalau ada peluang langsung aja sambar. Oke, jadi tadi ya Bang intinya ada jiwa bisnisnya gitu. Pokoknya intinya ujung-ujungnya duit. Oke, tadi kan sayang kalau udah hobi nih, kita udah bisa nih Iya. nanam, tapi ternyata tidak bisa kita sebarluaskan juga Betul, gitu. betul. Oke, jadi Tribuners di rumah nih harus Harus mendapatkan ilmu nih dari sini nih sebenarnya. Jadi kalian harus bisa baca peluang meskipun itu kecil ya Bang. Tapi memang saya basicnya seneng dagang sih. Seneng dagang. Jadi begitu sambil nanam kelihatan ada peluang langsung coba. Ya, jadi Hidroponti ini selain menyiapkan tanaman atau sayur-sayuran segar juga kita menyediakan jadi supplier alat-alat pertanian hidroponik. Oke, nah Tribuners, jadi kalian kalau pengen nih setelah nonton podcast ini ya Bang, pengen nih bertanam hidroponik bisa langsung ke Hidroponti Shop ya Bang. Toko hidroponik Pontianak. Oh, salah. Jadi sekarang ralat nih, ini salah nih. Toko hidroponik Pontianak. Jadi kalian bisa langsung menemukan alat-alat hidroponik di sana. Selain menemukan sayuran yang pasti udah segar-segar ya Bang. Bisa sambil panen juga. Bisa langsung sambil panen juga. Panen langsung di kebun bisa. Oke, nah Tribuners lebih sedap lagi nih. Jadi berbelanja sayur, kita juga bisa Petik panen. sendiri. Petik sendiri. Petik sendiri boleh. Oke, tapi Kita tinggal nyiapin timbangannya aja. oke. Itu mungkin nggak sih Bang kalau misal nanti ada wisata sekolah gitu? Udah beberapa kali sih. Udah sekolah. pernah. Oke, itu dari mana-mana tuh Bang?
rata-rata SD, TK. Kalau yang anak SMA itu paling magang, SMK itu magang. Anak kuliah juga magang sih rata-rata. Atau studi tour lah gitu. Iya, jadi tidak melulu sekarang ke museum, Iya. ya kan Bang, ke Sekarang tempat peristiwa gitu. Sekarang udah bisa ke hidroponti ya Bang. ke kebun sayur lah Ke intinya. kebun sayur, belajar bagaimana memetik sayuran Iya. gitu. Lihat gimana sih cara nanamnya, sambil belajar, sambil petik sayurnya, bawa pulang. Wah, enak. Dan ini pasti cocok buat ibu-ibu rumah tangga nih Bang, yang mungkin udah stres di rumah gitu ya kan. Kalau ibu-ibu sebaiknya ke kebun sore hari. Sore hari. Kalau pagi hari kelamaan nanti, tidak jadi masaknya. Oke, benar ya Bang. Kasihkan petik sayur gitu kan, lupa masak, anak di rumah lapar. Oke, jadi ini mungkin juga cocok nih buat ibu-ibu rumah tangga yang mungkin di rumah stres nih ya Bang. Iya, benar. Jadi bisa nih alasan bilang mau belanja sayur gitu, Ya, tapi sekalian refreshing lah, refreshing. ya benar, petik sayurnya langsung. Sensasi metik sayur sendiri, pilihan sendiri kan itu lebih beda. Iya benar. Hmm. Bisa milih langsung nih ya Bang. Milih langsung, oh saya pilih yang ini aja deh. Oke, jadi tinggal disesuaikan nih mau berapa banyak sayurnya. Iya. Tapi ada nggak Bang yang karena kesenengan Iya. metik sayur gitu sampai kalap gitu. Ya saya tinggal, ayo lagi-lagi. Bener juga nih Tribuners, itu mungkin juga bisa jadi strategi marketing yang baru ya Bang. Cara Iya kan? jualan yang baru lah. Iya, karena mungkin ketika orang melihat yang hijau-hijau jadi segar gitu kan. Jadi ya semua hati kata orang Pontianak buat metik sayur. Gelap Oh. mata lah katanya. Iya benar, gelap mata. Jadi bukan hanya belanja baju ya Bang. Belanja sayur ini bisa gelap mata kalau di Hidroponti nih Tribuners. Jadi bagi kalian Tribuners yang mau memetik sayur langsung, kalian bisa langsung pergi ke Hidroponti ya Bang. Bisa mendapatkan sayuran yang Silakan, sehat, silakan. segar gitu ya Bang. Boleh banget. Oke, nah kalau di Hidroponti sendiri Bang, itu selain sawi yang udah kita sajikan di sini nih, apa lagi nih? Bayam, Oke. kangkung. Kalau yang sedang lalapan biasanya selada. Oke. Terus yang suka bikin biasanya dicah gitu, bisa pakai pakcoy atau kailan. Oke. Mm-mm. Terus kalau yang buat bikin telur dadar bisa nanam daun bawang, daun seledri dan Oke. sebagainya. Hampir semua jenis sayur sih kita garap. Ada di Hidroponti. Iya. Nah Bang, kita di sini udah ada nih contoh dari tanaman Hidroponti. Tadi Iya. udah Bang lihat mau langsung nih Tribuners ke studio. Nih kita bisa lihat langsung nih seperti apa sih kesegaran dari sayuran Hidroponti ini. Nah kalian bisa lihat Kayak nih. ini Ini ada- kamera Bang Abang bisa ada ngezoom bolong-bolong atau dikit tidak? Nah Tribuners, Ini dan padahal- akarnya juga berbeda ya Bang? Iya, dia ciri khasnya biasanya di sayur hidroponik itu ada media busanya. Karena kita nggak pakai tanah, kita pakainya untuk semainya itu pakai media semacam busa, namanya rock wool. Oke. Nah itu ciri khasnya. Dan hasil sayurnya pun Bang tampak lebih segar ya, tapi karena di sini kelamaan kena AC ya Bang. Ini karena dari pagi sebenarnya. Mm. Kalau Oke. kalau sebenarnya disimpan di kulkas ini bisa bertahan sampai bahkan mungkin bisa 5-6 hari bisa di kulkas. Meskipun tanpa pestisida tadi ya Bang. iya benar. Oke. Nah Bang, mungkin Tribuners juga di rumah pada kepo nih sebenarnya. Segini nih kira-kira berapa sih kalau di Hidroponti? Segini 10.000 free ongkir. 10.000 free ongkir. Nah Tribuners kalian bisa lihat nih, ini ada berapa batang nih? 1, 2, 3, 4, 5 batang. 10.000 ya Bang? 10.000 aja. Sama kayak kalau kalian pergi ke pasar gitu ya Bang? Iya, kurang lebih 2 ikat lah itu. Ya ini 2 ikat, 1 ikat biasa 5.000 buat sawi gitu kan? Biasanya kalau kita di pasar tuh 3 sampai 5.000. Biasa di sini 5.000 nih Bang seikat. Sama nih harganya yang dari Tribuners nih, sama 5.000 gitu. Tapi kalau di Hidroponti 1 pack gini ya Bang, Iya. 10.000. Udah Jadi- diantar pula. Enggak gratis ongkir pula Tribuners. Sebenarnya Rizky terkejut loh Bang. Iya. Karena selama ini di mindset Rizky kalau hidroponik itu lebih mahal, ya. ketimbang sayuran biasa gitu. Benar, Tapi benar, benar. ternyata harganya Terjangkau. dan sama gitu kayak Iya. sayuran-sayuran yang ada di pasar. Jadi segini nih Tribuners hanya 10.000 sama. Kalau kalian beli di pasar, 1 ikat ini 5.000. Bedanya Iya. 1 ikat ini 2 ikat. Jadi ya, apa sih Bang yang membuat mindset masyarakat itu kepada tanaman hidroponik ini menjadi wah kayaknya ini mahal. Karena dulu awal-awal hidroponik masuk, kita tuh ikut harga pasaran yang udah ada sebelumnya. Jadi kita survei harga kayak di supermarket ya. Kita survei harga, ternyata sayur hidroponik
harganya sekian, ya udah kita ikutin. Ternyata seiring berjalan waktu, oh nggak bisa nih harga yang kayak gitu, ternyata di Kalbar kayaknya nggak cocok. Akhirnya kita coba sampai akhirnya kita nggak main kiloan lagi, bahkan kita mainnya packingan kayak gini agar lebih ringan di kantong sih sebenarnya. Jadi benar-benar kita bikin gimana caranya konsumen itu nggak pakai mikir lah. Ya, Berapa bener. sayurnya? 10.000, oke. Pesan. Oke. Nah, Mungkin diantar karena lagi kan. karena mungkin di awal Bang mindset Tribuners di rumah atau teman-teman di rumah itu karena belinya kayak per kiloan ya. Dulu-dulunya Setengah kilo, 1 kilo gitu harganya. Dulu-dulunya kan kita jual per kilo. Oke. Tapi setelah kita analisa lagi, kayaknya nggak cocok jual kiloan deh. Bener. Lagi pula nggak semua orang mau beli 1 kilo, Bener. terlalu banyak kan. Nah, akhirnya kita jual yang packingan kecil, harganya juga terjangkau, lebih murah istilahnya lah, lebih enak di kantong lah. Jadi mungkin pertama kali tuh masyarakat melihat kalau 1 kilo itu harganya wow, padahal sama juga kan di pasar harganya cuma segitu, betul. hanya saja packingannya yang tadi yang besar, jadi Ya. makanya mahal gitu. Tapi kalau ketika dipack-packan seperti ini itu ternyata sama loh Tribuners harganya. Jadi mungkin kan bisa langsung mencoba nih pindah gitu ya Bang, beralih. Kalaupun beli di pasar 5.000, 6.000 misalnya, sama parkir 2.000, udah 8.000. Oke. Harus ke pasar lagi kan? Oke, benar. Kalau Ini kita langsung diantar depan rumah. 10.000 free ongkir bisa diantar langsung ke rumah. Wow, Rizky terjun sekali. Bahkan teman kru tepuk tangan nih Bang mendengar harga ini ya Bang Tito. Ini boleh nih Bang direkomendasikan ke istri, anak, saudara di rumah. Wah, ini sangat-sangat wah di luar ekspektasi Rizky sih Bang. Mungkin Rizky iya mendengar nama hidroponik, mungkin ini juga dirasakan oleh teman-teman Tribuners di rumah ya. Ketika mendengar nama tanaman hidroponik ya harganya cenderung pasti wah mahal nih. Belum nanya harganya berapa? Iya. Oke, jadi Tribuners, sebelum kita lanjut lagi nih Bang ke pertanyaan berikutnya, kita akan membahasnya sedikit, mungkin banyak ya Bang, udah sedikit mengenai bisnis hidroponik di Pontianak. Kita akan break sebentar, jadi jangan kemana-mana, tetap di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast.